Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk petani kita semuanya. Semoga sahabatku ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatku saya akan berbagi tentang bagaimana caranya pencegahan hama tikus pada tanaman padi kita di saat padi usia antara 15 hari sampai padi itu usia 1 bulan lebih. Nah, bahwa di usia seperti ini sangat rentan sekali terhadap serangan hama tikus. Apalagi di cuaca yang tidak menentu. Artinya kadang hujan, kadang juga panas cuacanya. Nah, di cuaca yang semacam ini adalah sangat merangsang sekali untuk serangan hama tikus yang ada di tanaman padi kita. Untuk cara menanggulangi hama tikus pada tanaman padi kita, banyak cara. Berbagai cara dilakukan oleh para petani, baik dengan menggunakan umpan, atau dengan cara menjaring kalau padi itu sudah besar, atau dengan cara gropiokan. Itu biasa yang dilakukan oleh para petani. Tetapi saya akan memberikan tips untuk kita semua. Nah, kita itu sharing atau berbagi kepada sahabatku semuanya sesuai dengan pengalaman saya. Ini adalah cukup dengan kita menggunakan aplikasi yang diberikan kepada tanaman kita dan hama tikus tersebut akan kabur atau akan pindah ke tempat lain. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Sahabatku semuanya, hama tikus adalah hama yang sangat sulit untuk ditanggulangi atau untuk dibasmi oleh para petani yang ada di Indonesia. Kita sebagai petani adalah tidak akan mundur di saat kita sudah menanam padi. Kadang kita melupakan dengan bagaimana caranya kita konsentrasi kepada hama-hama yang lain saja. Akan tetapi hama yang sangat fatal semacam hama tikus, serangannya ini kadang dilupakan. Banyak cara sahabatku semuanya. Yang pertama adalah cara penanaman harus serentak. Artinya tanam padi kita harus serentak. Yang kedua adalah kita memberikan bahwa di tanaman padi itu jangan terlalu rapat. Kalau bisa kita menggunakan sistem logowo. Nah, yang ketiga sahabatku, saya menggunakan dengan aplikasi atau cara pengusiran untuk hama tikus tersebut, dan dampak pada tanaman padi kita itu akan subur. Nah, dengan cara seperti ini adalah insya Allah banyak terjadi bahwa hama tikus itu yang menyerang kepada tanaman kita tidak terlalu banyak. Itu kalau serangannya di bawah ambang interval. Tetapi serangannya, salah satu contoh, satu blok atau dalam satu desa itu terserang semua dengan cara berbagaimanapun, ini tidak akan tertahan. Itu kembali lagi kepada Sang Pencipta. Akan tetapi kita sebagai manusia adalah kita wajib berusaha andai kata untuk antisipasi masalah serangan hama tikus sejak awal. Nah, kali ini sahabatku saya akan membuat racikan untuk mengusir hama tikus atau untuk mengantisipasi bahwa tikus tersebut di dalam tanaman kita tidak betah. Karena kenapa? Bahwa indera penciuman daripada hama tikus tersebut adalah sangat tajam. Dan bagaimana caranya bahwa hama tikus itu tidak betah? Nah, sekarang saya akan membuat racikan sebanyak 3 liter untuk 1 kali aplikasi di lahan kurang lebih adalah 7.000 meter. Yang pertama adalah air kelinci. Air kencing kelinci itu atau urin kelinci itu sebanyak 2 liter. Dan yang keduanya adalah air belerang. Air belerang sebanyak 1 liter dengan hasil rebusan daripada air belerang. Berapa
rebusan air belerang itu berapa kilo atau berapa gram. Untuk 1 liter kita hanya cukup menggunakan kurang lebih adalah 150 gram atau minimal 100 gram. Kita 100 gram atau 150 gram direbus, bahwa airnya tersebut adalah harus menghasilkan 1 liter hasil rebusan daripada air belerang tersebut, lalu diaduk sampai merata dengan urin kelinci atau air kencing kelinci. Itu sangat efektif menurut pengalaman saya. Dan setelah diaduk sampai merata, mau dibiarkan 1 hari 1 malam tidak masalah, dan mendadak pun yang penting terhitung 2 jam, insya Allah bisa diaplikasikan kepada tanaman padi kita. Berapa dosisnya untuk melakukan aplikasi tersebut? Dosisnya adalah minimal 250 cc sampai 300 cc untuk ukuran tangki 15 sampai 16 liter per tangki. Dan waktu dosis yang tepat, maksud saya waktu pengaplikasian yang tepat adalah di sore hari, sahabatku. Kenapa dikatakan sore hari? Nah, itu agar bahwa bau daripada air kelinci atau air kencing kelinci itu tidak terlalu banyak penguapan oleh matahari dan oleh angin. Dan selain daripada itu adalah kalau kita diaplikasikan sore hari dari pukul 3 atau pukul 4 sore, nah tikus itu datangnya sekitar kurang lebih setengah 6 atau jam 6 lebih. Nah begitu datang, mereka tidak mau karena bahwa di tanaman tersebut adalah yang tidak disukai oleh hama tikus tersebut. Akhirnya mereka bisa pergi jauh atau sementara bisa pergi ke lokasi yang lain yang tidak menggunakan bahan racikan tersebut. Itu adalah sesuai dengan saya bertahun-tahun seperti itu. Sebagaimana cara kerja kita penyepraiannya? Penyepraiannya berbeda dengan kita menanggulangi masalah hama. Artinya hama-hama seperti hama wereng, seperti hama sundep, atau seperti memberikan suplemen, ini sangat berbeda sekali. Kalau kita mempunyai legowo, cukup kita melalui legowo. Dan kalau kita tidak mempunyai legowo, kita diperkirakan kurang lebih adalah jaraknya 2 meter. Artinya 2 meter setelah diaplikasi dan sambil berjalan agak cepat pun tidak masalah. Yang penting adalah terkena dampak daripada bau itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita setelah petakan itu selesai, kita harus diputar dulu. Minimal 1 kali atau 2 kali putaran kita aplikasikan ke bawah. Dekat pematang sawahnya kita dispraykan lebih banyak, lebih bagus. Itu yang sangat efektif. Jadi kenapa tujuannya? Begitu hama itu datang, nah di situ sudah tercium yang tidak disukai oleh hama tikus itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah kita kalau sudah di tengah petakan, nah kita harus diperbanyak. Artinya walaupun tidak melalui lewat daun dari atas, kita melalui di bawah pun tidak masalah kalau untuk yang lebih banyak. Tetapi kalau untuk sekilas kita lewat, kita bisa melalui daun. Artinya bahwa sprayer itu, kepala sprayer itu harus di atas yang nggak masalah. Tetapi kalau kita untuk memperbanyak atau berulang-ulang, kita jangan selalu melalui di bawah. Nanti kesuburannya akan berbeda. Nah itu tujuannya seperti itu, sahabatku semuanya. Kenapa bisa berulang? Barangkali kan biasanya tikus itu kan tidak mungkin di pinggir. Kebanyakan bahwa tikus itu menyerangnya atau memakan tanaman itu di tengah petakan. Mereka merasa aman kalau makan di tengah petakan, tidak ada yang mengganggu. Akan tetapi kalau kita yang di tengah itu diperbanyak, yang di samping itu diperbanyak, nah ini adalah yang bikin jenuh buat hama tikus, sehingga mereka itu akan kabur. Jadi begitu datang pun mereka itu tidak suka, itu akan kabur. Nah itulah sahabatku semuanya. Barangkali sahabatku semuanya ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya, Anda boleh komen di kolom komentar sesuai dengan judul video ini.